Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yakurama Channel. Masih sama gua Rama di sini. Buat yang belum kenal, kenalin nama gua Rama. Oke. Pada malam hari ini gue mau bercerita tentang pengalaman gua ya pada saat gua touring ke Pelabuhan Ratu. Atau mungkin lebih spesifiknya lagi pengalaman mistis ya guys. Oke. Sebelum gue mulai ceritanya, gue mohon supportnya dengan cara subscribe yang belum subscribe. Terus bisa dinyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, terus mungkin lo bisa juga bantu share ke teman-teman lo kalau emang sekiranya menurut lo cerita ini menarik ya. Oke, gitu aja. Kita langsung masuk ke ceritanya ya. Jadi cerita ini bermula pada tahun 2016 teman-teman. Pada waktu itu gua sama teman-teman kantor gua berniat buat melakukan touring rame-rame ke Pelabuhan Ratu. Oke. Kita berangkat dari kantor. Jadi kebetulan gue touring sama klub motor yang ada di kantor gue, teman-teman. Oke. Kita berangkat dari kantor itu sekitar jam setengah 10 malam. Jadi pada saat kita pulang kerja jam 5, semua pada pulang, pada siap-siap, terus balik lagi, terus kita ngumpul di kantor sekitar jam 10 malam itu. Terus kita nongkrong-nongkrong dulu, ngerokok-ngerokok dulu sambil prepare. Terus nggak lupa kita berdoa dulu ya kan. Terus kita ngebagi bagian masing-masing, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ya begitulah. Nah, setelah kita selesai berdoa, setelah kita menentukan rute yang akan kita lewatin, berangkatlah kita teman-teman. Jadi sebelum kita menuju ke Pelabuhan Ratu, kita ngumpul dulu di base camp gua sama teman-teman gua biasa ngumpul. Jadi sebelum kita touring itu biasanya kita memang selalu ngumpul di situ. Dan itu ada di daerah Depok. Itu adalah rumah salah satu teman gue yang dituakan di klub motor itu. Kita berangkat menuju Depok, jalan santai ya kan. Nah, sesampainya di Depok kita nggak langsung jalan teman-teman. Kita istirahat dulu sambil makan dulu, ngisi perut lah supaya nanti di jalan udah nggak pakai berhenti lagi. Nah, di sini ceritanya bermula teman-teman. Jadi pada saat kita lagi nongkrong, pada saat kita lagi makan itu, kita ngebahas masalah touring ini ngebahas masalah tujuan kemana kita akan touring malam ini sambil bercanda-bercanda teman-teman. Jadi pada saat itu tuh gue sih sebenarnya yang memulai. Jadi gue bilang gini, kebetulan pada saat touring itu kan gue naik motor dan motor gue warnanya hijau teman-teman. Ya motor gue temennya warnanya hijau. Gue bercanda sama teman-teman gue bilang gini, guys, motor gue kan hijau nih guys. Gimana nih guys, kan ke Pelabuhan Ratu kan nggak boleh kalau pakai yang hijau-hijau ya kan, pakai baju hijau aja nggak boleh gitu. Apalagi nanti kalau misalnya motor gue hijau gimana nih? Terus teman gue nyeletuk kan, nggak apa-apa lah Ram kalau cuma motor doang gitu kan. Kalau baju memang iya nggak boleh, kalau motor mah nggak apa-apa. Bukannya gitu bro, gue bilang gitu. Gue takutnya pada saat kita nyampe di sana nanti kita dijegat sama pasukan-pasukannya Nyai ya kan. Terus motor gue ditawar buat dipakai buat narik kereta kencananya dia, gue bilang gitu guys. Sambil ketawa-ketawa ngakak-ngakak. Gue teman-teman gue ketawa tanpa memikirkan konsekuensi apapun pada malam itu ya kan. Udahlah. Pada saat udah bercanda-bercanda begitu, saut-sautan, akhirnya kita berangkat menuju Pelabuhan Ratu. Kita start itu kalau nggak salah jam 11, jam setengah 12 lah guys. Udah kita berangkat. Pada saat kita sampai di Bogor, hujan deras teman-teman. Hujan deras, berhentilah kita neduh ya kan. Kita neduh, kita pakai jas hujan, kita ngopi dulu sambil ngerokok ya kan. Udah setelah siap pakai jas hujan, kita jalan lagi. Kita jalan lagi pelan. Nah kebetulan karena jalanan hujan dan udah malam ya kan, jadi kita jalan nggak bisa kencang teman-teman. Khususnya gue, karena kebetulan gue pakai kacamata sebenarnya. Gue pakai kacamata, jadi gue agak kurang bisa ngelihat. Jadi posisi gue paling belakang waktu itu. Udah kita jalan, terus akhirnya sampailah kita ke tempat namanya Parung Kuda. Itu daerah Sukabumi, udah masuk Sukabumi teman-teman. Oke. Sampai ke situ sih masih belum ada apa-apa. Nah pada saat sampai Parung Kuda kita berhenti lagi, ngerokok sebentar, ngopi-ngopi, lanjut lagi kita jalan. Nah pada saat dari Parung Kuda itu teman-teman, mulai ada kejadian-kejadian aneh. Kejadian yang pertama, ada teman gua. Dia iring-iringan nih. Jadi ini motor pertama, ini motor kedua, mereka iring-iringan jalan set. Terus yang motor yang belakang ini posisinya terlalu dekat teman-teman. Terlalu dekat sama yang di depan kan. Nah jalanan itu belok. Pada saat jalan belok begini, ternyata yang di depan ada lubang di jalanannya. Jadi otomatis dia terpaksa menghindar dari lubang
Yang di belakang kaget dong, nabrak akhirnya, stang ketemu stang, jadi teman gue jatuh dua-duanya, buruk dah. Yang di belakang sih untungnya nggak terlalu parah, yang di depan yang parah, tangannya kesleo, tangannya gede banget, jadi kesleo parah gitu. Akhirnya kita terpaksa nyari tukang urut pada malam itu juga tuh. Perjalanan jadi tertunda kan, kita nyari tukang urut dulu. Oke, itu kejadian pertama tuh teman-teman. Teman gue 2 orang yang ngalamin. Lanjut kita jalan lagi, setelah kita ngurut teman gue itu, kita jalan lagi, lanjut lagi. Kejadian yang kedua, teman gue tiba-tiba lampu motornya mati. Lampu motor mati, klakson mati, pokoknya listrikan semua mati. Padahal itu motor baru, dan teman gue yang punya motor ini tuh orangnya apik banget sama motor. Oke, mungkin kalau buat gue pribadi, gue tuh kurang apik sama motor. Mungkin hal itu biasa aja, tapi karena terjadinya sama dia, kita juga jadi agak, kok bisa ya gitu. Oke, udah, itu udah 3 orang. Masuk kita ke daerah Cikidang nih. Lanjut lagi, pada saat masuk Cikidang, mungkin buat teman-teman yang suka touring tahu ya Cikidang ya. Kalau kita menuju ke Pelabuhan Ratu gitu, itu pasti kita ngelewatin daerah itu tuh. Kalau kita nggak lewat Cibadak teman-teman, itu tuh daerahnya tuh berkelok-kelok, udah gitu masuk ke dalam hutan. Dan kalau udah malam tuh nggak ada pencahayaan kan. Oke. Waktu itu posisi gue tuh nomor 2 dari paling belakang. Pada saat masuk Cikidang, tiba-tiba motor gue mati teman-teman. Pada saat di daerah yang sangat-sangat gelap, kiri kanan tuh pohon semua, gelap, nggak ada lampu, motor gue mati. Teman gue yang di depan udah agak jauh, udah nggak kelihatan. Nah tinggal teman gue satu yang di belakang nih. Itu untung banget ada dia. Motor gue mati, gue starter nggak mau kan, nggak bisa diselah, memang motor gue nggak ada selahannya teman-teman. Udah di starter nggak mau, panik dong gue udah gimana nih ya. Terus toto teman gue yang dari belakang nih datang, nyamperin gue kan, kenapa Ram gitu kan, motor gue mati nih, nggak tahu nih kenapa nggak bisa di starter gitu kan. Udah coba aja kita dorong gitu. Terus teman gue inisiatif langsung nelfon teman gue yang di depan, karena mereka masih belum terlalu jauh. Ada 2 motor lah yang di depan yang nggak terlalu jauh, mereka balik nyamperin gue. Tapi beberapa motor yang udah di depan udah jalan terus. Jadi akhirnya gue berempat nih, dicoba dorong, nyala sebentar mati lagi, nyala sebentar mati lagi. Waktu itu udah malam teman-teman, udah di atas jam 12 lah, mungkin udah deket-deket jam 2 mungkin ya, gue agak lupa juga sih. Akhirnya karena kondisi capek ya kan, akhirnya kita memutuskan udah deh kita istirahat aja dulu. Akhirnya gue berhenti, gue parkir sama teman-teman gue di depan kayak warung gitu, warung tapi kiri kanannya perumahan warga, terus ada warung kayak kios gitu. Gue berhenti di depannya, istirahat lah gue sama teman-teman gue sambil coba ngoprek-ngoprek motor lah. Nggak bisa nyala juga kan. Akhirnya teman gue bilang, waduh Ram, ini sih kayaknya nggak bisa nih, kita mesti ke bengkel gitu kan. Tapi malam ini nggak mungkin. Ya udah malam ini kita istirahat aja dulu di sini. Besok pagi-pagi kita cari bengkel, gitu kan. Udah, ya udah deh. Udah saking capek banget teman-teman. Akhirnya kita gelepakan aja udah di depan warung itu kan. Jadi kayak ada terasnya gitulah sedikit lah. Tidur lah kita di situ. Ada yang tidur, ada yang enggak sih. Udah. Begitu udah mulai masuk pagi, akhirnya yang punya warung udah ngebuka warungnya kan. Kaget dia ngeliat ada kita lagi pada di situ kan. Kenapa dia bilang gitu kan. Iya Pak, maaf ini semalam kita terpaksa di sini karena motor kita semalam mogok dan kita bingung nggak ada bengkel yang buka. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Bapak tahu nggak Pak ada bengkel dekat sini di mana ya? Oh ada, jalan aja ke arah Pelabuhan Ratu lagi, masih lurus lagi nanti ada sebelah kiri. Tapi mungkin agak jauh, dibilang gitu kan. Oh gitu ya ayah. Tapi nggak terlalu jauh banget kan? Ya lumayan lah gitu, dibilang gitu. Udah nih, akhirnya pikir kan, motor gue gimana nih ya? Apa disetut aja ya gitu kan? Terus tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu jalannya kan naik turun tuh teman-teman. Agak sulit ya kalau disetut ya, berat mungkin nyetutnya. Akhirnya kita minjem tali, kita beli tali waktu itu, kita cari tali, diikat lah motor gue diikat nih, ya kan motor gue diikat. Cuma kan ban motor kan besinya 2 begini ya teman-teman. Talinya itu diikat cuma di satu bagian doang sebelah kanan. Salah juga kita ngikatnya kan. Ngikatnya cuma satu doang yang diikat. Ditarik lah motor ke teman gue dengan gue yang bawa kan. Jalan baru berapa meter teman-teman, belum terlalu jauh dari situ. Jatuh gue karena jalanannya belok. Talinya yang narik sebelah kanan kan, gue susah buat ngebelokin karena ketarik teman-teman. Gue jatuh, gubrak. Terus jatuhnya itu di depan sekolahan gitu. Nah anak-anak yang di sekolah itu pada keluar, pada ngeliatin gitu. Gue jatuh, motor gue ketarik jauh banget. Pada saat motor gue tarik jauh itu gue teriak ke teman gue kan, Pak, gue jatuh gitu kan. Teman gue nengok, loh Ram lu jatuh Ram, udah dari tadi, gue bilang gitu kan. Akhirnya teman gue balik tuh, sambil ngeliatin orang-orang anak-anak yang dari sekolah itu pada keluar ngeliatin. Gue langsung bilang ke teman gue kan, udah Pak, bantuin gue angkat motor, udah jalan tengsin, gue bilang gitu kan. Maksudnya jauh dulu dari tempat itu deh, karena orang-orang udah pada ngeliatin. Udah, akhirnya jalan lagi dengan kondisi tali yang masih kayak gitu teman-teman. Jatuh lagi gue. Jatuh yang kedua kali teman gue untung langsung sadar tuh.
brak gitu, jatuh lagi langsung berhenti. Jadi motornya udah nggak sempat keseret lagi. Minggir lah, akhirnya gue bilang, "Pak, ini nggak bisa pak, ini ngikatnya masih dibenerin dulu, gue susah bawanya." Oh ya udah, akhirnya talinya dibenerin, ngikat yang benar, baru kita jalan lagi pelan-pelan. Set, udah tuh aman tuh. Sampailah kita ke bengkel nih teman-teman. Pada saat sampai ke bengkelnya, dibenerin lah tuh, kemungkinan akinya nih, kata orang bengkelnya gitu kan. Ya udah coba di charge aja dulu, ya udah, kan ngecharge aki kan lumayan lama tuh. Sambil di charge, teman gue waktu itu kebetulan ada cuci steam di sebelahnya. Teman gue nyuci motor sekalian ya kan. Nah, sebentar teman-teman ya. Jadi teman gue sekalian nyuci steam sambil nunggu. Sorry, gue sambil ngerokok ya. Pada saat motor gue udah selesai, jalanlah kita nih berangkat ya kan. Baru jarak sekitar mungkin berapa meter ya, 100 meter kali dari bengkel itu ya, mulai masuk hutan lagi. Tiba-tiba teman-teman, motor teman gua yang tadi dicuci keluar asap, bahkan ada percikan apinya. Panik lah kita kan, itu motor sehat, motor gak kenapa-napa tuh. Tiba-tiba keluar asap, keluar api, langsung teman gua lompat dari motor, panik, "Woi, motor gua kenapa nih?" gitu kan. Kita langsung nyampingin nih yang 3 orang. Teman gua untung inisiatif 1 orang, jadi ada kayak selokan kecil gitu, ada airnya. Temen gue langsung ngambil gelas aqua gitu, disiram-siramin ke motornya, dengan kondisi kontak langsung dicabut kan. Udah nih, akhirnya untung gak sampai kebakar tuh. Langsung, ini kenapa ya. Nah pada saat kejadian itu kan udah temen gue yang jatuh 2, motor gue jatuh, ditarik, temen gue kebakar. Gue udah mulai berasa tuh teman-teman, ini ada yang gak beres nih. Dan gue ngerasa mulut gue yang paling rese emang yang takutnya nyebabin itu semua kan. Terus gue melipir nih, gue ngejauh dari teman-teman gue di tengah hutan itu. Terus gue ngomong gini, "Nyai, saya bercanda Nyai." Bercanda beneran deh, saya gak ada niat buat ngeremehin. Gue bilang gitu kan. Udah gitu, teman gue nelfon orang bengkel yang tadi tuh, karena kan masih deket kan. Orang bengkelnya datang nih. Orang bengkelnya tiba-tiba ngomong gini, "Waduh ini mah udah aneh kok kejadian beruntun begini ya kan. Takutnya ada apa-apa mendingan gak usah jadi kesana gitu." Orang bengkelnya yang orang situ sampai ngomong begitu. Terus dia bilang gini, "Tapi kalau emang tetap mau kesana sebaiknya jangan main di laut gitu." Dia bilang gitu teman-teman. Udah kan. Nah setelah itu akhirnya motor teman kita balik lagi ke bengkel, benerin motor teman gue nih, ngurutin kabel semuanya. Set, udah selesai, jalanlah kita. Udah jalan set, aman tuh. Nah kira-kira udah masuk Cikidang, tapi masih lumayan jauh nih teman-teman. Motor gue mogok lagi. Yang kondisi aki tadi udah di-charge, udah dicek semuanya, motor gue mati lagi. Udah kan. Waduh, mati lagi, kenapa lagi nih kan. Terus akhirnya coba di starter, nyala nih, begitu nyala, udah ngebut aja, ngebut tuh akhirnya tuh, ngebut. Pikiran pokoknya nyampe kota dulu deh, nyampe kota gue ganti aki, pikiran gue gitu kan. Udah ngelewatin Cikidang, masuk ke kotanya, nyampe nih, langsung gue nyari tukang aki teman-teman. Nah, nyari tukang aki, akhirnya gue beli aki, gue ganti aki baru nih, ganti aki baru dengan teman-teman gue, dan gue yang udah capek banget kan, padahal lo siram mulut lo gini segala macem, motor lo nyusahin gini, sambil ketawa-ketawa sih, bercanda lah. Udah iya nih, gue juga pusing nih, udah kondisi aki baru udah tenang dong ya kan. Jalanlah kita set ke Pelabuhan Ratu. Sampai ke Pelabuhan Ratu, ketemu sama teman-teman gue udah nyampe duluan kan, pada nanya, "Gila lu nggak apa-apa Ram gini segala macam?" Enggak, udah nggak apa-apa, udah aman, udah ganti aki gitu kan. Oke, udah. Sampai di situ, setelah kita ceritain ke teman-teman yang lain, akhirnya kita nginep kan semalam tuh. Selama nginep itu nggak ada yang berani ke laut sama sekali. Nggak ada yang berani main ke laut. Karena takut kan, jaga-jaga aja lah ya kan. Karena kita sadar mulut kita agak nggak kekontrol waktu itu. Udah, pada saat besokannya kita mau pulang kan teman-teman. Nah, berangkatlah kita nih dari hotel nih. Itu siang lah, sekitar jam 12-an kita berangkat. Set, motor gua dengan aki yang baru itu pas sampai Cikidang mati lagi teman-teman. Motor gua mogok lagi. Hampir sih, belum sampai mogok sih, tapi udah begitu. Akhirnya temen gue, "Udah Ram, lo gas aja, lo duluan aja deh, yang penting lewatin Cikidang dulu deh," gitu kan. Udah gue ngebut aja tuh, gue ngebut. Udah, begitu ngelewatin Cikidang udah agak tenang kan, udah santai tuh. Set, tiba-tiba temen gue yang tadi motornya kebakar itu, yang udah diurutin kabelnya, udah segala macam, udah sehat kan. Tiba-tiba semua kelistrikannya mati, lampu, klakson segala macam lah. Udah gejala mau mati juga motornya. Aduh, ini kenapa lagi sih gitu kan. Akhirnya ke bengkel lagi. Sekarang ngurusin motor teman gue yang itu tuh, dengan kondisi motor gue yang udah mau mati itu tadi kan. Udah tuh, membenerin motor teman gue dulu.
Itu akhirnya jadi sore tuh teman-teman, udah deket ke malam karena lama kan benerinnya kan. Begitu udah deket ke malam, akhirnya udah deh jalan deh, kita putusin. Beberapa yang motor sehat udah jalannya duluan deh, tinggal aja gitu, nggak usah bareng-bareng, kesian yang lain kan. Cuma gara-gara 1-2 orang akhirnya jadi capek semua. Jalan lah yang motor sehat. Tinggal gua berempat nih. Gua bertiga sama teman gue yang motornya rusak 1. Berempat ya bener. Gua berempat kan. Setelah beres motor teman gue jalan nih, set, ya kan. Udah Pak, lo jalannya duluan deh, nggak apa-apa, kita nggak usah bareng gitu kan. Akhirnya gua bertiga nih sama teman gue, 2 motor teman-teman. Jadi teman gue yang 1 tuh boncengan, gue sendiri, teman gue boncengan ya kan. Teman gue yang tadi motornya udah bener, gue suruh jalan duluan, jadi gue berdua jalan. Oke, kita akhirnya pulang lewat Cigombong. Dan motor gue ini udah begitu kan. Lo tahu nggak Cigombong itu jalannya begini nih, set. Kalau buat yang tahu ya, Cigombong itu jadi ada tanjakan tinggi banget, ya kan. Itu pada saat gue di bawah, motor gue mati teman-teman, mati, nggak mau nyala sama sekali. Aduh gimana nih, udah malam ya kan, capek, pengen buru-buru nyampe. Udah deh Ram, gue setut aja deh gitu kan. Disetut sama teman gue motor gue. Naik lah nih, tanjakan yang tinggi itu. Begitu udah mau nyampe atas, teman gue gak kuat. Ram gak kuat. Lepas kakinya, gue turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Anjrit, gimana nih kan. Dan untungnya teman-teman, pada saat gue meluncur ke bawah itu, ada tukang aki di bawah. Aneh kan? Pas banget ada tukang aki, tukang charge aki. Itu udah malam posisi, udah jam 9, jam 10 mungkin ya, atau jam 8 ya, gue lupa deh. Jam 8, setengah 9 lah. Udah, akhirnya udah deh nge-charge aja dulu deh. Mungkin kalau habis di-charge bisa kali, kuat kali sampai Jakarta kan, udah dekat gitu kan. Di-charge tuh, sambil nge-charge aki itu ngobrol-ngobrol lah, makan Indomie dulu apa segala macam, sambil istirahat ya kan, sambil berdoa tuh gue. Mudah-mudahan nih bisa nyampe di Jakarta nggak ada masalah lah gitu kan. Udah, begitu selesai akinya di-charge, jalan lah kita. Nah, kan tadi gue cerita ya, gue sebenarnya pakai kacamata dan mata gue bilor kan kalau malam kan. Itu motor gue tuh udah nggak ada yang nyala, lampu segala macam udah nggak pada nyala, cuma mesinnya doang nyala. Akhirnya teman gue yang tadi diboncengin tuh inisiatif, bang, sini motor lo gue yang bawa, biar gue bisa ngebut gitu. Lo sama si Firman aja gitu kan bareng. Ya juga kan pikiran gue kan, daripada gue yang bawa pelan-pelan kan. Ya udah deh, nih lo bawa deh. Teman gue yang bawa, gue suruh jalan duluan deh. Teman gue ngebut udah nggak tahu di mana lah. Ngebut, gue berdua sama teman gue boncengan tuh. Jadi gue sama teman gue boncengan berdua sambil pelan-pelan ngeliat kiri kanan. Gue takut teman gue kenapa-napa karena kondisi motor nggak ada lampu, nggak ada apa, dan dia ngebut kan. Untungnya sih alhamdulillah selamat teman-teman, sampai ke Depok. Ngumpul di base camp tadi kita berangkat pertama. Sampai di Depok, kita ngopi-ngopi, kita cerita-cerita, kita lega lah kok. Udah nyampe, waduh gila nih, kapok deh, nggak lagi-lagi deh kita ngomong sembarangan begitu ya kan. Udah nih, pikiran gue kan motor gue udah bet begitu. Abis gue ngopi-ngopi, gue paling motor gue gak bisa nyala nih, pikiran gue gitu kan. Tapi karena udah nyampe di base camp, udahlah biarin aja lah, mau mogok deh kan. Gue tinggal aja deh, besok aja gue ambil gitu. Karena udah di rumah teman gue juga, udah tenang kan gue. Dan lo tahu apa? Pada saat nyampe Depok, setelah gue ngopi-ngopi, santai-santai segala macam, motor gue nyala teman-teman. Even lampunya, klaksonnya semuanya nyala lagi. Di situ gue berpikir banget, berarti memang benar nih kejadian ini bukan kebetulan, memang something wrong. Dan emang disebabin sama kita yang mulutnya udah kurang ajar. Makanya setelah itu, gue sama teman-teman gue kalau mau touring kemanapun tujuannya, kita nggak berani deh bercanda-bercanda kayak gitu lagi. Walaupun sebenarnya dalam hati kita nggak ada niat buat ngeremehin, tapi mungkin buat mereka-mereka yang nggak kelihatan, hal itu sangat menyinggung buat mereka. Gitu aja teman. Jadi cerita gue sampai di situ aja. Thank you udah nonton. Buat yang belum subscribe, sekali lagi ngingetin bisa subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan kalau menurut lo video ini menarik buat ditonton, bisa di-share ke teman-teman lo, mungkin bisa menghibur. Sekali lagi terima kasih buat supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.